Selamat siang Bapak, Ya, perkenalkan nama saya Dr. Ilham. Saya ada dokter yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu ada yang bisa saya bantu Pak? ini Dok, tadi itu anak saya tinggal bermain. Iya. Kemudian pada saat saya kembali dia itu nangis-nangis Dok, dan seperti kesakitan pada hidungnya gitu Dok. Pada bagian hidung ya, Mm-mm. memangnya sebelumnya sedang ngapain anaknya Dia tadi Pak? main sama teman-temannya, Iya. main mobil-mobilan gitu sih Dok. Nah saya curiga kayaknya dia masukin roda mobilannya deh ke hidungnya. Ke hidungnya ya, oh Ah, ya baik Bapak. Jadi di sini sekarang saya akan melakukan prosedur untuk pemeriksaan pada bagian rongga hidung anaknya ya Bapak. Saya kira itu dicurigai terdapat adanya benda asing yang di dalam hidung anak Bapak. Nah sebelumnya di sini saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Pak, dan kemudian nanti akan saya cuci tangan terlebih dahulu. Jadi di sini ada spekulum hidung, ini yang berukuran kecil untuk anak Bapak. Kemudian di sini ada pengait juga untuk mengeluarkan benda asingnya. Kemudian di sini ada pinset. Terus di sini ada kasa yang telah dicelupkan ke larutan efedrin. Nah, kemudian saya akan cuci dan nanti ada headlamp ya, Pak. Nah, terus kemudian saya cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan headlamp. Kemudian Bapak ini untuk posisi anak Bapak, nanti posisi lutut anak Bapak jepit ya Pak untuk memfiksasi anaknya supaya tidak berontak. Terus kemudian nanti tangan Bapak bisa menyilang di dadanya. Terus kemudian tangan yang satu untuk taruh di kepalanya untuk memfiksasinya. Kemudian saya akan mengambil spekulumnya. Kemudian ada pengaitnya. Nah, kemudian saya akan mengarahkan headlampnya ke arah hidung anak Bapak. Kemudian dibuka. Nah, kemudian dibuka, terus dimasukkan. Kemudian kita masukkan spekulum hidungnya. Masuk ke spekulum hidung, kemudian kita buka setelah masuk ke rongga hidung, kemudian masukkan pengaitnya, kemudian kita letakkan di belakang benda asingnya, kemudian kita jepit dengan menggunakan spekulum, kita bantu, terus kemudian secara perlahan kita keluarkan dari rongga hidungnya. Sudah keluar, baik Bapak. Untuk benda asingnya ini sudah keluar ya Bapak dari hidung anak Bapak. Kemudian saya letakkan di sini. Kemudian saya akan melakukan pengecekan terhadap apakah evaluasi terjadi pendarahan atau enggak menggunakan headlamp. Kemudian untuk apabila terjadi pendarahan, kemudian dimasukkan kasa yang sudah dicelupkan ke larutan efedrin, kemudian dimasukkan, ditunggu selama beberapa menit. Terus kemudian kalau sudah kita keluarkan lagi. Apabila sudah tidak terjadi pendarahan, maka sudah selesai prosedurnya. Baik Bapak, di sini sudah selesai untuk prosedur pengangkatan benda asing di rongga hidung anak Bapak. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi Pak? Mungkin cukup Dok. Cukup ya. Baik ya, semoga anaknya lekas sembuh ya. Baik, terima kasih Dok. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Ilham. Saya ada dokter yang sedang berjaga di klinik pada siang hari ini. Kalau saya boleh tahu, Bapak datang ke sini dengan keluhan apa Pak? Ini Dok, anak saya dia ngeluh telinganya sakit. Tadi saya tinggal sih dia main sama teman-temannya. Nah saya curiga kayaknya dia disengin temannya gitu, dimasukin benda ke telinganya. Ke telinga ya? Iya. Oh baik, ini tuh telinganya di sebelah kanan atau Kanan, kiri ya? kanan. Telinga kanan ya. Jadi dia anaknya mengeluh rasa kesakitan ya? Oh ya baik, Bapak di sini saya curiga di telinga kanan anak Bapak terdapat adanya benda asing di dalam telinga ya Bapak. Jadi di sini sekarang saya akan melakukan prosedur untuk mengeluarkan benda asing di telinga anak Bapak. Sebelumnya saya akan melakukan penyiapan alat dulu. Yang pertama di sini ada pengait untuk mengeluarkan benda asing di telinga. Kemudian di sini ada pinset dan di sini ada kasa untuk jika terdapat adanya pendarahan nantinya. Kemudian saya akan menggunakan headlamp. Kemudian saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian saya ambil pengaitnya. Bapak ini sebelumnya posisi anak Bapak ini anak kakinya dijepit dulu dengan menggunakan lutut Bapak, terus tangan yang Bapak ini di sebelah sini Pak. Nah terus yang anaknya ini dipegang kepalanya ditengadahkan dan dihadapkan ke kiri. Nah kemudian saya akan melakukan dipegang telinganya, kemudian agak ditarik ke belakang, kemudian diarahkan headlampnya,
kemudian dimasukkan alat pengaitnya jangan sampai terkena memberhenti Fanny. Jadi di sini dia masukkan pengait benda asingnya pada bagian telinga, jangan sampai terlalu dalam untuk menghindari terkena membrane timpani. Kemudian kita tarik benda asingnya keluar dari telinga, kemudian sudah selesai. Baik Bapak, ini untuk benda asingnya sudah selesai saya keluarkan ya Bapak. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pengecekan apakah terdapat adanya pendarahan atau tidak. Ternyata tidak terdapat pendarahan ya Bapak. Baik Bapak, anaknya sudah selesai. Jadi ini sudah selesai saya keluarkan benda asingnya. Mungkin dari Bapak, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi Pak? Cukup. Cukup ya, baik. Semoga anaknya nanti cepat membaik ya Pak. Dan kalau ada keluhan nanti bisa datang lagi ke sini ya Pak. Baik Ya. Pak. Terima kasih Baik, terima Pak. kasih Dok. Selamat siang. Di sini saya Ilham Nugroho akan melakukan prosedur bagaimana cara untuk memasangkan tampon anterior pada kasus dengan epistaxis anterior. Jadi di sini yang pertama persiapan alat terlebih dahulu. Di sini ada spekulum hidung, kemudian di sini ada gunting, di sini ada pinset bayonet, kemudian di sini ada kasa, kemudian di sini ada plaster, dan di sini ada tampon anterior yang terbuat dari kasa. Kemudian di sini kita posisikan terlebih dahulu pasiennya tidur di bed, kemudian kita pastikan terlebih dahulu apakah dia terdapat di rongga hidung yang sebelah kanan atau yang sebelah kirinya. Kemudian dengan menggunakan spekulum hidung, kemudian di sini ada pinset bayonet. Terus kita buka rongga hidung dengan menggunakan spekulum hidung. Terus masukkan tamponnya, masukkan secara perlahan. Kemudian kalau sudah masuk, kita lepaskan spekulum hidungnya. Nah, kemudian kita masukkan kembali ke atasnya. Kemudian kita masukkan lagi. Terus kemudian kita lepaskan lagi spekulum hidungnya, kemudian kita letakkan di atasnya lagi. Terus kemudian kita masukkan lagi tamponnya. Kemudian kalau sudah dirasa apakah tampon ini sudah memenuhi seluruh rongga hidungnya, maka spekulum hidungnya bisa langsung dilepas saja. Kemudian untuk bagian tampon yang tersisa di bagian luarnya bisa dirapikan dengan menggunakan gunting. Dengan menggunakan gunting ini bisa digunting saja. Terus kemudian untuk memfiksasi dari tamponnya ini bisa diletakkan dengan kasa, kemudian difiksasi dengan plester. Kemudian di sini di sini juga bisa dipastikan apakah si pasien ini bisa bernafas dengan lancar, tidak menutupi bagian hidung kontralateralnya. Kemudian nanti untuk dilakukan evaluasi selama 2 hari untuk mengecek apakah dia perdarahannya sudah selesai atau belum, dan apabila sudah selesai maka di 2 hari kemudian itu dilepas tamponnya. Baik, sekian dari prosedur pemasangan tampon pada kasus epistaxis anterior. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ilham Nugroho. Di sini saya akan melakukan prosedur untuk pemasangan dari tampon posterior pada kasus epistaxis posterior. Jadi di sini yang pertama, alat-alat dan alatnya yang pertama sih ada tang spatel, kemudian ada pinset alligator, kemudian di sini ada gunting, di sini ada silocaine spray, terus ini ada plaster, di sini ada tampon posteriornya yang telah dibuat sebelumnya, terus kemudian di sini ada kasa. Terus di sini ada kateter yang nantinya tuh akan dilumuri oleh lubrikan. Kemudian yang pertama di sini kita lakukan informed consent terlebih dahulu pada pasiennya, karena pada pemasangan tampon posterior ini akan mengaktifkan refleks muntah pada pasien. Karena oleh karena itu kita lakukan di sini depresi pada bagian lidah. Pasien, kemudian kita semprotkan dengan menggunakan silocaine spray. Di sini kita keluarkan, terus kemudian nanti untuk refleks muntah pada pasien itu tersebut akan berkurang. Kemudian setelah itu kita lakukan pemasangan kateter pada bagian rongga hidung. Kita masukkan secara perlahan pada rongga hidung pasien. Kita masukkan secara perlahan. Terus kemudian nanti setelah sampai ke bagian nasofaring, kemudian nanti kita lakukan depresi lidah pada
lidah pasien, kemudian minta tolong pada asisten untuk melakukan penarikan. Ya, untuk penarikannya di sini kita gunakan aligator. Kita aligator kita masukkan. Kita keluarkan. Nah, kemudian sudah keluar katetera dari lewat rongga mulut. Kemudian setelah itu kita lakukan pemasangan tampon posteriornya pada bagian kateter. Kemudian setelah itu apabila tampon posteriornya sudah melekat pada bagian kateter, kita lakukan depresi lidah lagi, kemudian minta tolong asisten untuk melakukan penarikan kateternya. Kemudian tampon posteriornya masuk ke dalam rongga mulut dan akan apabila sudah sampai ke bagian nasofaring maka sudah selesai. Kemudian yang bagian yang ini kita lepaskan dari bagian kateter, dilepaskan saja. Kemudian yang dua bagian benang yang di luar kita fiksasi dengan menggunakan kasa dan kita tempelkan pada bagian hidung. Kemudian kita fiksasi dengan menggunakan plester. Kemudian setelah itu untuk yang di bagian rongga hidungnya kita lakukan kita depresi lidah lagi dengan menggunakan tang spatel. Kemudian dilakukan kemudian setelah itu kita lakukan kita tarik benangnya. Kemudian setelah itu kita lakukan fiksasi longgar pada bagian pipi pada pipi pasien dengan menggunakan plester juga. Nah, setelah itu prosedur pemasangan tampon posterior sudah selesai. Kemudian di sini pasien ini untuk tampon posterior ini kita diamkan selama 4 hari dan si pasiennya kita berikan antibiotik yang spektrum luas selama 4 hari. Sekian untuk pemasangan tampon posterior pada kasus epistaxis posterior. Terima kasih.